Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Manchester United di hari Senin malam atau hari Selasa waktu Indonesia, hari Selasa dini hari akan bertandang ke kandangnya Wigan di lanjutan FA Cup. Nah, ini bukan Premier League tapi FA Cup menantang tuan rumah Wigan. Dimana kalau nggak salah Wigan itu letaknya juga di Greater Manchester ya. Kalau gua salah tolong dikoreksi. Nah, kali ini gue akan berbicara terkait dengan preview secara ringan amatiran Wigan. Langsung aja. Ini merupakan beberapa pertandingan terakhir dari Wigan, di mana di 5 pertandingan mereka 3 kali kekalahan, 1 kali menang dan sekali seri. Wigan sendiri itu berlaga di League One. Di mana itu League One? Jadi Manchester United berlaga di Premier League, di bawah Premier League itu Championship, di bawah Championship itu League One. Jadi 2 tingkat ya di bawah Premier League, di bawah liga yang Manchester United sekarang sedang bertanding. Dan posisi Wigan sendiri di League One ada di peringkat ke-17. Sudah 25 pertandingan ya, 35 gol mereka bikin dan kebobolan 30 gol dengan poin 27. Nah, ini terpaut lumayan jauh dengan tim-tim lainnya di atasnya, terutama di zona playoff. Wigan sendiri dilatih oleh Sean Maloney. Sean Maloney sendiri ini merupakan mantan pemain senior dari Wigan. Pemain ini unik sebenarnya. Kenapa? Ini dia. Head to head Manchester United menghadapi Wigan. Di mana terakhir kali bertemu di tahun 2017 ya, Manchester United menang di 2 pertemuan. 2013 bertemu menang di 2 pertemuan, dan di 12 Manchester United itu pernah bertandang ke Wigan dan kalah 1-0. Dan pada saat itu hasilnya tidak bagus ya karena di liga, karena Manchester United terkait dengan kekalahan menghadapi Wigan ini maka kehilangan gelar Premier League. Dan ketika mereka ini kalah menghadapi Wigan, siapa yang mencetak gol pada saat itu? Ya, pelatih Wigan saat ini, yaitu adalah Sean Maloney. Nah, ini akankah Sean Maloney ini membawa ketidakberuntungan bagi Manchester United? Gua harapkan tidak demikian. FA Cup saat ini menjadi menurut gua ya satu-satunya kompetisi di mana Manchester United berpeluang untuk mendapatkan trofi setelah tersingkir di Champions League, setelah tersingkir di EFL Carabao. Nah, di FA inilah peluang, satu-satunya peluang Manchester United, walaupun ada kompetisi lain yang sedang diikuti, yaitu adalah Premier League. Tapi menurut gue jelas lah Premier League sudah lepas. FA Cup nih, yang musim lalu Manchester United berhasil tembus sampai babak final. Akankah musim ini terulang? Menurut gue berat melihat bagaimana ketidakstabilan dari Manchester United. Ada kemunduran dari musim lalu. Dan kemunduran ini menurut gua ya merupakan hal yang positif, karena dengan kemunduran ini maka membuka situasi di Manchester United yang sebenarnya kalau memang Manchester United ini masih banyak membutuhkan perbaikan. Musim lalu tuh seperti kayak bulan madu. Ya, Manchester United berhasil meraih banyak hal ya, sehingga seakan-akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di Manchester United. Salah satu kekurangan yang paling besar adalah konsistensi dan juga bagaimana kultur dari Manchester United di para pemainnya. Ternyata tidak semua pemain ini katakanlah mengerti apa itu bermain bagi Manchester United. Apa itu bermain dengan jersey dengan lambang Manchester United, tidak ada. Masih belum bisa satu suara menurut gue. Situasinya masih jauh jika dibandingkan dengan dressing room Sir Alex Ferguson, di mana jelas para pemainnya sangat haus dengan kemenangan. Karakter itu sudah sangat terbentuk di dalam skuad, sehingga mau ada pemain keluar masuk, karakter tetap sama dengan apa yang dibentuk oleh Sir Alex Ferguson. Saat ini Manchester United belum seperti itu situasinya, dan ini terlihat betul di season kedua dari Erik ten Hag. Ada banyak perbaikan di sana. Kendati demikian, gue berharap Manchester United tetap bisa melangkah jauh di FA Cup ini ya, tetap berusaha maksimal. Dan kalau berbicara terkait dengan usaha maksimal dan melihat bagaimana Erik ten Hag sebenarnya kalau lihat dari musim lalu ya, bagaimana Erik ten Hag ini ingin
bagaimana Manchester United tetap meraih kemenangan di ajang apapun yang diikuti, termasuk Carabao, termasuk juga FA. Dan menurut gua, melihat dari situasi jadwal di mana Manchester United baru akan bertanding sekitar 6 hari setelah menghadapi Wigan. Jadi kalau gue bilang sih ini waktunya cukup ya untuk bisa recovery, maka bukan tidak mungkin ketika menghadapi Wigan nanti Erik ten Hag akan menurunkan tim terbaik yang dia punya di setiap sisinya, menurut gue di setiap posisinya. Itu sangat mungkin sekali. Jadi bagaimana beberapa pelatih sebelumnya di Manchester United kan ketika ajang Carabao ataupun juga FA ini banyak menurunkan pemain cadangan ataupun juga pemain muda, tapi Erik ten Hag nampaknya tidak demikian, dan ini terlihat dari musim lalu. Dan gua pikir juga nanti ketika menghadapi Wigan akan menurunkan tim utama seperti dan juga di sisi lain ya memang ketersediaan skuad dari Manchester United ini kan juga nggak dalam ya saat ini. Dan kalau berbicara soal formasi, gue pikir akan tetap 4-1-4-1. Penjaga gawang langsung aja nih. Andre Onana disebutkan belum akan ke Piala Afrika. Gue harapkan Altay Bayindir yang disiapkan di sana. Karena nanti Andre Onana akan absen ya di beberapa pertandingan ketika dia di Piala Afrika, dan Altay Bayindir kan yang dipersiapkan ke sana. Dan menurut gue ya mungkin bisa diberikan semacam kayak adaptasi bagi seorang Altay Bayindir. Gua sih bukan ingin kayak Altay Bayindir, gue pengen melihat dia main. Enggak. Gue bukannya ingin dia ngelihat dia main, enggak. Bukan seperti itu sih. Karena menurut gue kalau cuma kepinginan gue lihat aja dan ternyata dia tampil buruk, wah percuma dong ya. Tapi gue lebih melihat bagaimana Altay Bayindir ini harus diberikan semacam kayak itu tadi ya, periode adaptasi terhadap situasi Liga Inggris, terhadap pertandingan dari Manchester United dengan rekan juga yang dari tim utama kan. Dan menurut gue ajang menghadapi Wigan ini ya saat yang tepat lah untuk diturunkan seorang Altay Bayindir. Mungkin diturunkan secara penuh ataupun juga secara sebagian, nggak masalah. Tapi gue sangat berharap Altay Bayindir diberikan kesempatan. Dan back four menurut gue masih akan Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Johnny Evans, dan juga Diogo Dalot. Lalu posisi breaker gue harapkan Kobbie Mainoo lagi ya. Kobbie Mainoo yang menurut gue bermain cukup bagus di posisi tersebut, bisa diberikan lagi kesempatan. Dan di depannya 4 gelandang, Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen sebagai sumber kreasi lah, katakanlah demikian, di lapangan tengah Manchester United khususnya untuk zona serang. Di kanan dulu ya, Amad Diallo menurut gue memberikan penampilan yang oke ya, menjanjikan ketika Manchester United kalah menghadapi Nottingham Forest. Ada keberanian di sana, ada keputusan yang bagus, ada kecepatan, dan ini bisa disiapkan untuk menjadi solusi lain, opsi lain di sebelah kanan. Tentu saja ada Anthony, tentu saja ada Facundo Pellistri, tapi menurut gue Amad Diallo melihat dari apa yang ditunjukkan ketika menghadapi Nottingham Forest layak untuk diberi kesempatan. Tapi sekali lagi ya, gue tidak tahu apa yang terjadi di Carrington ya kan setelahnya. Bisa jadi Anthony bermain lebih bagus ataupun Facundo Pellistri lebih bagus sehingga mereka yang diberi kesempatan. Tapi dari apa yang gue saksikan ketika menghadapi Nottingham Forest, Amad Diallo nih bisa diberikan kesempatan di sana. Dan sebelah kiri Marcus Rashford dengan mengistirahatkan seorang Garnacho. Penting untuk mengistirahatkan Garnacho, di mana selama beberapa pertandingan terakhir Garnacho menit bermainnya sangat tinggi sekali. Dan menurut gue ya Manchester United akan berlaga di Premier League setelah menghadapi Wigan sekitar 6 harian. Dan ya mungkin partai itu bisa untuk Garnacho lagi. Dan saat ini penting juga untuk memberikan kesempatan kepada seorang Marcus Rashford ya, dengan harapan ya dia bisa memperoleh ketajamannya lagi. Harapan gue tentu saja Marcus Rashford bisa menciptakan gol ketika menghadapi Wigan. Dan di depan tidak banyak pilihan, tentu saja hanya seorang Rasmus Højlund. Dan ya menurut gue siapa lagi kalau bukan Rasmus Højlund. Gue harapkan Manchester United bisa memperoleh kemenangan dengan dengan kepastian, walaupun juga dalam tradisinya Piala FA itu tidak matematika banget ya. Artinya ketika tim dengan strata kompetisi yang lebih tinggi bermain dengan strata yang lebih rendah, maka akan mudah dimenang. Sering sekali tidak demikian. Ada hal-hal yang harus diwaspadai oleh Manchester United, dan apa itu? Yaitu adalah motivasi dan juga karakter dari tim tuan rumah. Bagaimana cara menghadapinya? Ya Manchester United juga harus menunjukkan motivasi dan juga karakter sebagai
tim sebesar Manchester United nih, terutama 11 pemain yang akan bertanding di atas lapangan nanti. Itu menurut gue yang akan memegang peranan besar, di samping juga menunjukkan keunggulan teknis ya dari Manchester United di atas lapangan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.